Oke, jumpa lagi kawan-kawan ya. Kemarin kita diskusi tentang struktur APBD. Hari ini kita diskusi tentang fokus ya, akuntansi keuangan daerah. Bagaimana akuntansi keuangan daerah? Tentunya agak berbeda dengan akuntansi keuangan privat ya atau perusahaan. Kita lihat beberapa hal yang terkait dengan akuntansi keuangan daerah. Nah, ada beberapa istilah ya di dalam akuntansi keuangan daerah. Ada di situ adalah misalnya terkait dengan institusinya ya, misalnya bank, Kesda, BPK, ya, Badan Usaha Daerah, kemudian ada DPRD. Nah, ini beberapa yang istilah digunakan di dalam istilah akuntansi nanti ya. Jadi termasuk di situ ada Sekda, ada kemudian ada TPAPD, kemudian ada PA ya, pengguna anggaran dan seterusnya. Ini beberapa terkait dengan nanti transaksi ya teman-teman, transaksi yang akan digunakan. Jadi transaksi-transaksi ini akan digunakan di dalam pengelolaan pemerintahan daerah ya, akuntansi pemerintah daerah. Ya, termasuk ini di sini ada lagi misalnya BKU ya, buku kas umum. Kemudian cadangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada DPA, SKPD ya, dokumen pelaksanaan anggaran ya. Kemudian ada DPPA, kemudian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran. Nah, ini semua dipakai di dalam rekening ya. Jadi akuntansi keuangan di pemerintah daerah itu rekeningnya atau akunnya itu sudah ditentukan ya, sudah ditentukan, termasuk dokumen-dokumennya ya. Itu terstandar semua antar daerah satu dengan daerahnya tentunya sama ya. Ini bisa teman-teman nanti pelajari dan secara teknis ini akan butuh waktu untuk nanti kita diskusikan di lain waktu ya. Nanti untuk bagaimana implementasinya akuntansi keuangan daerah ini. Kemudian ada istilah yang lain, misalnya ada RKA ya, rencana kerja dan anggarannya. Nah, ini juga akun-akun yang dipakai nanti. Ada SE ya, ada SPD ya, surat penyediaan dana dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali ya. Oke, kita lihat tentang kebijakannya yang lain. Tentunya ada akuntansi keuangan daerah, tentunya akan dilihat dari beberapa hal. Nah, ini ada BULTEK ya, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah ya. Ini berisi apa? Penjelasan ya, penjelasan terkait akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna ya. Ini kalau di akuntansi privat itu SKA, akuntansi sektor keuangan, standar akuntansi keuangan. Ini standar akuntansi pemerintahan ya. Kemudian buletin ini juga mengatasi masalah teknis, akuntansi yang menjelaskan secara teknis. Nah, ini kita lihat ya. Nomor 1 ya, buletin teknis 1 itu tentang apa? Neraca awal pemerintah pusat. Nah, ini diatur semua. Jadi tentang bagaimana sih neraca struktur awalnya seperti apa. Ini satu-satu nanti teman-teman bisa pelajari ya. Buletin teknis itu 01 sampai dengan 04 ya, 01 sampai dengan 04. Itu akan membahas bagaimana menyajikan ya, laporan-laporan di dalam standar akuntansi pemerintahan, termasuk di situ ya tentang neraca awal pemerintah daerah. Jadi sudah jelas 01, 02, 03 tentang penyajiannya laporan keuangan seperti apa diatur di SAP ya, standar akuntansi pemerintahan. Ya, yang dituangkan dalam buletin-buletin termasuk ya beberapa hal ya, kan sampai katakan buletin ke 24 ya, ini kalau saya lihat sampai 24. Ini teman-teman kita nanti bisa lihat, pelajari satu persatu terkait buletin yang terakhir, misalnya tadi buletin teknik tentang akuntansi pendapatan perpajakan ya. Ini sudah diatur semua ya teman-teman, jadi nanti bisa diskusi terkait dengan akuntansi, bagaimana sih standar-standar akuntansi pemerintahan ini diterapkan di dalam pengelolaan pemerintah daerah ya. Nah, kalau yang lain tentang siklusnya sama ya teman-teman, siklus akuntansinya sama, dari dokumen, catatan sampai laporan keuangan, sama dengan akuntansi privat ya, itu sama ya. Kemudian transaksi keuangan daerahnya meliputi apa saja ya, transaksinya itu hanya ada 5 ya kawan-kawan, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan transaksi non kas pemerintah daerah ya. Non kas pemerintah daerah itu misalnya koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset bagaimana, kemudian pengakuan utangnya bagaimana jangka panjang, termasuk ekuitasnya bagaimana, termasuk penyusunan depresiasinya atau transaksi yang bersifat akrual bagaimana ya, termasuk pembayaran, termasuk hibah selain kas itu bagaimana. Nah, berikutnya adalah transaksi yang bersifat pemindahan antar rekening atau antar kantor ya, RKK. Jadi itu pemindahan antar kantor, misalnya dari PPKD atau SKPD, jadi antar unit ya, di pemerintahan itu kan antara dinas satu dengan dinas yang lainnya. Ini transaksi-transaksi yang sering ada ya teman-teman. Oke,
Itu diskusi hari ini kita akhiri dan kita bisa diskusi lain waktu dan kita bisa secara teknis melalui beberapa diskusi termasuk diskusi yang lain misalnya WA atau katakan kuliah secara offline maupun online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.